Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas contoh soal yang saya berikan, yaitu tentang soal penganggaran yang harus diselesaikan untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang. Contoh soal yang saya gunakan yaitu PT Bima Sakti. Nah, ternyata PT Bima Sakti ini pada contoh soal lain juga muncul, sehingga satu kasus ini akan saya selesaikan untuk contoh teman-teman semua dengan 3 metode. Yang pertama, metode semi-average. Yang kedua, metode trend moment. Dan yang ketiga adalah metode least square atau derajat terkecil. Mari kita lihat penyelesaian soal pada PT Bima Sakti ini melalui Microsoft Excel. Yang pertama kita di sini saya sudah mengerjakan bagaimana cara menyelesaikan kasus penjualan atau penganggaran penjualan PT Bima Sakti dengan cara metode semi-average. Yang ditanyakan adalah dari data dari tahun 1993 hingga tahun 2006, kita diminta untuk menaksir penjualan 3 tahun yang akan datang. Artinya, tahun yang harus ditaksir atau yang harus diprediksi dengan metode semi-average adalah tahun 2007, 2008, dan 2009 secara berturut-turut. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu data tahun dan penjualan real sampai tahun 2006. Yang kedua, kita tuliskan nilai X-nya. Nah, saya hapus terlebih dahulu nilai X yang ada di sini. Bagaimana cara menentukan nilai X pada metode ini? Yang pertama, kita bagi dua dulu data yang ada. Ada 7 himpunan dalam setiap kelompok. 7 itu kita peroleh dari jumlah data yang jumlahnya ada 14 data dibagi menjadi 2, sehingga setiap kelompok mendapatkan 7 himpunan. Kelompok atas ada 7 himpunan dan kelompok bawah ada 7 himpunan. Setelah dibagi 2 dan masing-masing kelompok memiliki 7 himpunan yang sama, atas 7, bawah juga 7, kita bagi 2 lagi. Nah, untuk membagi 2 data yang ganjil, karena data himpunan kelompok 1 dan kelompok 2 ini memiliki data ganjil setelah dibagi 2, nah kita tentukan titik tengahnya. Titik tengahnya adalah data ke-4 atau data pada tahun 1996. Data ke-4 ini merupakan titik tengah dari kelompok 1. Ya. Kalau kita tuliskan data yang pertama, maka kita tuliskan dulu data yang ada di tengah. Karena datanya itu ganjil, maka kita tulis angka 0. Nah, untuk ke atas kita tuliskan angka negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Ya. Nah, ke bawah kita tuliskan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapakah nilai X untuk tahun 2007, 2008, 2009? Ingat, sebelum kita menentukan penjualan, berapa unit barang yang akan terjual pada tahun 2007 dan seterusnya, kita tentukan dulu nilai X-nya. Bagaimana cara menentukan nilai X? Yaitu meneruskan nilai X terakhir dengan interval 1. Karena di sini jika diperhatikan, nilai X-nya memiliki konsistensi, yaitu intervalnya 1. Jika diteruskan, maka nilai X-nya tahun 2007 ada nilai X 11. Tahun 2008 nilai X-nya 12. Dan tahun 2009 nilai X-nya adalah 13. Nah, setelah kita menghitung nilai X, kita menghitung setengah data
kemudian kita total. Setengah data yang dimaksud adalah datanya kan ada 14, setengahnya berarti ada 7 data. 7 data ini yang kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini ada garis yang membantu kita untuk memisahkan data tersebut. Sehingga dengan menggunakan metode merge dan formula yang ada di Microsoft Excel, kita menemukan hasil semi total atau setengah total dari penjualan. Begitu juga kelompok yang kedua atau kelompok bawah. Total yang pertama adalah 13.300, total yang kedua adalah 15.590. Nah, setelah kita menghitung semi total, kemudian kita menghitung semi rata-rata atau semi average. Dengan formula Microsoft Excel, kita tuliskan saja average dengan range seluruh data penjualan pada kelompok 1. Hasilnya adalah 1.900. Inilah nilai A. Ya. Ini yang kemudian disebut nilai A atau konstanta. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata kelompok 2? Sama. Kita tuliskan average. Kemudian kita tentukan range penjualan dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Sehingga ketemu rata-rata pada tahun 2000 sampai 2006 yaitu 2.227,14. Ini bisa kita bulatkan. Jika teman-teman mengerjakan secara manual, teman-teman bisa membulatkan. Karena unit, ya, satuannya adalah unit barang. Nah, setelah itu kita menghitung nilai tren. Nilai tren ini dihitung untuk membandingkan prediksi yang dibuat dengan penjualan real. Yang kemudian kita tuliskan, kita gambarkan dalam grafik di sebelah sini. Bagaimana cara membuat grafik ini? Nanti saya jelaskan. Nah, sehingga untuk menghitung nilai tren untuk perbandingan angka perkiraan dan angka real, kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Di mana A angka konstanta, yaitu 1.900. Ini merupakan nilai A. Nah, yang belum dihitung adalah nilai B. Kita sudah memiliki nilai X. Bagaimana cara menghitung nilai B? Untuk menghitung nilai B, caranya adalah dengan menghitung di sini mengurangi rata-rata kelompok 2 atau kelompok 1, yaitu 2.227 dikurangi 1.900. Kemudian dibagi jumlah data kelompok, yaitu 7. Ya, ingat jumlah data kelompok, bukan data keseluruhan. Sampai di sini mungkin Anda bisa sambil dicermati. Beginilah cara menghitung nilai B. Ya, ini formula yang sudah saya buat. Ya. Ini rata-rata kelompok 2, ini rata-rata kelompok 1. Rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N. N-nya adalah 7. Sehingga ketemu angka B sama dengan 46,73. Untuk angka B, kita tidak perlu membuat pembulatan. Oke? Untuk pembulatan kita bisa lakukan pada kolom tren. Sehingga bagaimana cara menghitung atau memprediksi penjualan pada tahun 2007 sampai tahun 2009? Caranya adalah yang pertama kita masukkan dulu angka A pada rumus. Inilah rumus Y sama dengan A plus BX jika diterapkan pada Microsoft Excel. A, kemudian kita tekan F4 untuk memberikan karakter absolut dengan $2.
ya. Kalau secara manual bisa juga dengan diketik simbol currency US dollar. Tapi lebih simpelnya yaitu dengan menekan F4 atau karakter laptop tertentu menggunakan FN F4. Setelah itu, masukkan angka B. B kita sudah peroleh, kita tekan angkanya. Oke, untuk mencontohkan saya hapus. Saya hapus dulu. Nah, begini awalnya. A, ya, A, kemudian kita FN F4 plus B kali X. Nah, untuk amannya kita tulis dalam kurung saja, ya, supaya tidak ada miscalculation. A plus BX. Kemudian artinya setelah A ditambah B. Di sini ada B. Sama, B juga kita beri tanda absolut. BX artinya B dikali nilai X. Dikali nilai X. Nilai X dari tahun 93 dulu. Nah, di sini. Nah, kemudian kita tutup kurung. Hasilnya adalah 1759. Dari sini formula ini kita bisa tarik ke bawah, bahkan kita bisa tarik sampai tahun 2007, 2008, 2009. Kalau misalkan ini belum dibulatkan, maka hasilnya sekian. Nah, sudah ketemu akhirnya angka penjualan prediksi pada tahun 2007, 2008, 2009 yaitu secara berturut-turut 2414, 2461 dan 2508 yang kemudian direpresentasikan pada grafik ini. Bagaimana cara membuat grafik ini, Pak? Oke, saya ulangi langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masuk pada menu Insert, kemudian pilih Line dan tipe Line with Marker. Ini masih kosong, ya teman-teman, masih kosong. Caranya kita pilih data untuk mengisi diagram grafis berikut ini. Diagram grafis berikut ini, kita harus menentukan dulu data mana yang akan kita tampilkan. Data yang akan kita tampilkan yaitu penjualan real dan penjualan estimasi. Kita lihat, kita select data, kemudian kita pilih Add. Ya. Yang pertama kita tulis dulu penjualan, atau kita juga bisa memilih kolom yang sudah tersedia dengan klik nama kolom. Kemudian di sini data yang akan ditampilkan yaitu data penjualan real. Karena data penjualan real hanya sampai 2006. Kita tulis sesuai apa adanya. Nah, datanya sudah mulai muncul. Kita oke saja. Kemudian oke, baterainya
Oke, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis, baterai saya barusan low ya. Ya, di sini kita sudah memperoleh data penjualan. Kemudian data apa lagi yang harus kita masukkan? Yang kita masukkan yaitu data Y-Trend. Ya, data Y-Trend, kita klik Y-Trend untuk namanya, kemudian kita klik data Y-Trend. Nah, kita boleh mengklik sampai angka tahun di masa depan. Ya. Coba kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini. Data Y-Trend sampai tahun 2009. Nah, untuk garis horizontal ini kita edit aja. Kita edit range-nya yaitu tahun ya, sesuai tahun pengerjaan. Kemudian kita oke. Sehingga datanya bisa dimunculkan seperti ini. Ya, tahun dari 93 sampai tahun 2009. Kalau kita ingin menspesifikkan datanya lagi, kita bisa rubah range yang ada di sini supaya lebih terlihat lebih besar. Kita buang angka yang tidak masuk dalam range. Caranya adalah kita mengedit range axis data. Kita pilih dulu data yang ada, kemudian format axis. Nah, di sini ada angka minimum dan ada angka maksimum. Kita tentukan angka minimumnya pada angka 1600 karena data yang ada itu adalah 1700. Setidaknya kita sedikit di bawahnya. Kemudian maksimumnya jangan terlalu besar. Di sini data maksimum adalah 2600. Kita tuliskan saja 2650. Sehingga data itu terlihat lebih besar. Grafisnya terlihat lebih besar. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, begitu cara menghitung dengan metode semi average. Terus bagaimana dengan cara metode least square dan trend moment? Kita di sini metode trend moment dulu. Oke, saya tuliskan dulu supaya tidak bingung. Di sini adalah metode semi average. Ya. Semi AVG. Di sini ada trend moment. Dan di sini adalah least square. Ya. Kita lanjutkan dengan metode trend moment. Metode trend moment ini sedikit lebih berbeda. Perbedaan itu muncul pada penentuan angka X. Yang pertama, data yang ada di sini, jika di semi average itu dibagi dua, data penghitungan trend moment tidak dibagi dua, tapi langsung ditentukan nilai X di mana tahun pertama adalah 0. Jadi, baik data itu gasal atau ganjil maupun genap, angka yang pertama tetap 0. Nah, setelah kita menentukan angka 0 pada tahun pertama, kita lanjutkan dengan interval 1, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kita tuliskan dulu sampai tahun 2006. Yang ditanyakan masih sama, yaitu data atau penjualan pada tahun 2007 dan 2009. Saya hilangkan dulu bagian ini supaya kita bisa fokus pada pengerjaan yang pertama. Nah, di sini selain kita menghitung nilai X, kita menghitung nilai XY. Karena pada persamaan yang ada, kita nanti harus menghitung nilai A dan nilai B. Ada dua persamaan. Ingat, persamaan yang pertama, nilainya, rumusnya adalah sigma Y sama dengan NA plus BX. Ya. Meskipun di sini ada metode least square, tapi di sini itu adalah metode trend moment ini sebenarnya. Kemudian disederhanakan di metode least square. Nah, kita fokus pada metode trend moment ini. Ya. NA plus BX. Itu persamaan pertama. Oke. Kemudian persamaan kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Ingat-ingat rumusnya ya. Oke. Jika kita sudah ingat, maka yang perlu kita hitung lagi selain nilai X adalah XY. Bagaimana cara menghitung XY?
yaitu dengan mengalikan penjualan real dengan nilai X dengan rumus formula pada Microsoft Excel. Sangat mudah sekali. Setelah itu kemudian kita bisa geret ke bawah. Oke. Nah, setelah itu formula yang terakhir, angka nilai yang terakhir yang kita cari adalah X kuadrat. Ya, ini simbol X kuadrat pada Microsoft Excel. Ya, lebih tepatnya kita harus menuliskannya secara equation. Tapi saya mudahnya tulis seperti ini. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan formula Microsoft Excel, kita bisa tuliskan seperti ini, teman-teman. Ya, kita klik angka nilai X, kemudian kita beri tanda pangkat dengan cara Shift 6, kemudian pangkat kita tulis 2. Ya, hasilnya adalah 0. Untuk tahun 93. Nah, kita geret sampai tahun 2006. Ya, hasilnya di sini masing-masing memiliki nilai X kuadrat. Ya. Nah, karena rumus yang ada pada metode trend moment ini menggunakan rumus sigma. Kebanyakan menggunakan rumus jumlah, sehingga jangan lupa kita jumlahkan terlebih dahulu di sini ya. Dengan cara menjumlahkan yang pertama jumlah penjualan real dengan rumus formula Microsoft Excel sum dengan range penjualan seluruh periode penuh. Setelah itu kita jumlahkan nilai X. Hasilnya adalah 91. Begitu juga dengan nilai X kita jumlahkan dan nilai X kuadrat. Caranya dengan menuliskan terlebih dahulu pada kolom penjumlahan di penjualan, kemudian bisa kita geret dan hasilnya akan keluar semua. Ya. Nah, setelah itu kita menghitung nilai tren Y. Bagaimana cara menghitung nilai tren Y? Artinya kita harus menghitung dulu nilai A dan nilai B, yang mana sudah saya hitung sebelumnya untuk dipelajari bersama-sama untuk membantu pemahaman teman-teman semua yang mungkin sudah mengerjakan juga. Ya, ada yang sudah mengerjakan. Itu teman-teman boleh menyocokkan dengan pekerjaan saya. Dikoreksi apabila ada yang salah. Apabila ada yang masih bingung nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, kita lanjutkan menghitung nilai A dan B. Bagaimana cara menghitung nilai A dan B? Ingat, ada dua persamaan, di mana sigma Y sama dengan N kali A ditambah dengan sigma X kali B. Inilah persamaan yang pertama. Ini kita tandai persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, sigma XY sama dengan sigma X kali A ditambah sigma X kuadrat kali B. Inilah persamaan yang kedua. Dan angka tersebut sudah kita hitung semuanya pada tabel. Angka ini, sigma Y, kita peroleh dari jumlah yang ada di sini. Angka 14 kita peroleh dari jumlah data yang ada, 14 data. 91 kita peroleh dari jumlah nilai X. Nah, oke. Kemudian sigma XY kita peroleh dari penjumlahan antara perkalian X dengan penjualan. 1999 70. 91A kita peroleh dari sigma X kali A. Dan 819B kita peroleh dari angka sigma X kuadrat ya, dikali B. Ini masih dalam bentuk persamaan. Cara kita memperoleh satu variabel, baik A maupun B, adalah dengan mengeliminasinya. Untuk mengeliminasi, kita harus memiliki angka koefisien yang sama terlebih dahulu. Untuk cara menentukan koefisien yang sama, kita cari kuadrat terkecil terlebih dahulu. Ingat pelajaran SD, KPK, FPB ya. Nah, saya sudah menemukan satu angka kesamaannya, yaitu dengan cara mengalikan 13 untuk persamaan yang pertama dan mengalikan 2 untuk persamaan yang kedua. Sehingga di sini
koefisien A-nya sama, yaitu 182. Nah, karena di sini dikalikan 13, maka seluruh persamaan ini juga dikalikan 13. Ya. Ini angka 375570 kita peroleh dari, ya, ini dikali 13. Ya. Kemudian di sini 182, karena di sini ada hurufnya, sehingga tidak bisa secara otomatis dimasukkan formula, dihitung secara manual, yaitu dari angka 14 dikali 13. Hasilnya berapa? 14 dikali 13. 182. Kemudian kita masukkan ke sini, ditambahi A. Nah, kemudian di sini ada 91B. Sama. Caranya 91 dikali 13. 1183. Kemudian ditambah huruf B. Jadi 1183B. Ini kita ulangi pada persamaan yang kedua, bedanya cuma dikali 2. Ya. Sehingga singkatnya kita bisa mengeliminasi A untuk menentukan B. Di sini 0 ya harusnya. Atau tidak ditulis juga tidak mengapa. Yang tersisa adalah angka B, 1183B dikurangi 1683B, hasilnya adalah negatif 500B. Angka ini sudah bisa digunakan untuk menentukan besarnya nilai B. Ya, dengan cara pindah ruas. Pindah ruas atau dibalik. Jika kita balik, maka minus 500B jadi 500B, minus 24.370 jadi 24.070 plus. Ya. Nah, berapa angka B? Angka B yaitu 2470 dibagi 500. Hasilnya ketemu 48,74. Setelah kita menentukan nilai B, baru kita bisa menentukan nilai A. Dengan memasukkan ke persamaan yang pertama. Bagaimana dengan persamaan yang kedua? Sama saja, ya. Kita bisa masukkan ke persamaan yang pertama atau kita bisa masukkan ke persamaan yang kedua. Pada contoh ini saya masukkan pada persamaan yang pertama, ya. Persamaan ini, ya, ini. Kemudian saya copy paste. Saya ganti angka B menjadi 48,74. Perhitungannya kita laksanakan, kita kalikan, hasilnya adalah 4435,34. Biarkan saja, tidak perlu dibulatkan. Kemudian kita pindah ruas sehingga hasilnya 14A sama dengan 28890 dikurangi 4435. Karena pindah ruas jadi negatif. Oke, ini masih tetap positif. Yang berubah jadi negatif hanya 4435,34. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa? Karena sampai sekarang juga masih ada yang bingung. Mungkin teman-teman sudah ada yang pintar masalah matematika statistik. Karena memang sudah ada sejak SMA. Nah, tugas teman-teman yang sudah bisa, yaitu membagikan pengetahuannya kepada teman-teman yang masih bingung. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjutkan. Belum selesai ini teman-teman. Kemudian 14A sama dengan 24454,66. Sehingga angka A sama dengan 24454 dibagi 14. Hasilnya adalah 1746,76. Dengan ini kita sudah menemukan angka A dan angka B. Sehingga kita bisa masukkan kepada rumus Y sama dengan A plus BX. Ini rumus yang selalu, ya, saya di sini untuk memperjelas. Ini rumus yang selalu ada. Yang ditanyakan, apa yang ditanyakan, Pak? Yang ditanyakan sama, yaitu berapakah prediksi penjualan pada tahun 2007 sampai tahun 2009. 2009 ini saya perbaiki dulu. Yaitu dengan cara memasukkan rumus itu dengan nilai A dan nilai B yang sudah kita ketahui dikalikan X A plus BX. X-nya
kita tentukan dengan cara melanjutkan nilai X yang terakhir pada tahun 2006 yaitu 13 dengan interval 1. Berapakah nilai X untuk tahun 2007? Oke, kita tulis ulang di sini ya. Sama dengan Y sama dengan A plus BX. A-nya berapa? A-nya adalah ini. Kita pilih secara otomatis. Secara manual, kemudian kita berikan tanda absolut dengan Fn F4. Ditambah B. Ingat, sebelum kita tambah, kita kurung dulu. Karena ada perkalian B dengan X. Supaya aman perhitungannya, tidak ada miskalkulasi. B, kita juga berikan tanda absolut. Oke, kemudian dikali X. X tahun 2007 adalah lanjutan dari tahun 2006. Lanjutan dari 13 adalah 14 dengan interval 1. Hasilnya adalah 2429. Nah, angka inilah yang menjadi prediksi penjualan pada tahun 2007 dan sampai 2009. Bagaimana grafiknya? Coba kita lihat grafiknya. Nah, untuk membuat grafik, kita harus melanjutkan perhitungan di sini. Ini kita bisa pindah aja ke sini. Ya. Ini juga kita bisa lanjutkan. Kita bisa override data-data sebelumnya. Ditumpuk aja. Ini juga kita bisa hapus dulu. Atau lebih baik kita pindahkan juga data-data ini supaya tidak mengganggu data-data yang sudah ada. Oke, saya tunjukkan bagaimana membuat grafis dari awal. Ya, di sini sama penjualan, nilai X, dan tren. Kita copy juga. Kita lakukan langkah yang sama pada pembuatan grafis sebelumnya, yaitu insert line, kemudian pilih line with marker. Nah, ini kita harus pilih dulu datanya ya. Select data, kita bersihkan dulu semua data yang ada. Kita remove aja. Ini remove. Karena data di sini terkadang muncul secara otomatis. Ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Terus kita remove sampai habis. Ya, ini sudah habis. Kemudian kita masukkan ulang data tersebut. Nah, di sini kita masukkan nama sama, yaitu yang pertama penjualan. Ya, ini sebagai nama, kemudian datanya adalah dari tahun 93 sampai tahun 2006. Oke, kita tunjuk oke. Sudah ada satu data penjualan. Kita buat satu lagi, yaitu data perkiraan. Nah, untuk data perkiraan nih ya teman-teman, kita bisa lanjutkan di sini. Kita oke dulu. Sementara masih ada data penjualan saja. Data yang tadi kita bisa masukkan ya, hasil dari perhitungan ini kita bisa masukkan ke kolom terakhir ya. Nah, ini kita lanjutkan 2007, 2008 dan 2009. Kita edit lagi grafisnya. Caranya double klik, select data, kita add data trend Y. Oke, kita masukkan angkanya sampai tahun 2009 kali ini ya. Jangan hanya tahun 2006 saja. Sampai tahun 2009. Kemudian kita oke.
jangan lupa untuk mengedit tahunnya. Horizontal ini kita juga harus memasukkan tahunnya supaya pembaca tahu maksud dari angka 1, 2, 3 sampai 17 itu adalah 17 tahun. Ya, kemudian kita oke lagi. Datanya sudah muncul tahunnya. Dan jangan lupa lagi untuk mengedit aksisnya ya, supaya datanya lebih detail. Kita bisa melihat angka bawahnya 1780, kita berarti minimumnya 1700, maksimumnya 2650. Sama format aksis ya, kita klik dulu angka di sini, klik kanan format aksis, kemudian pilih minimumnya tadi adalah kita tentukan 1700. Oke, 1700, maksimumnya adalah 2650. Apakah datanya sudah bisa kelihatan jelas? Nah, dengan ini datanya kelihatan sudah cukup jelas. Kemudian dari hasil dua ini kita bisa bandingkan ya. Grafik yang pertama seperti ini ya. Grafik yang kedua seperti ini. Nah, ini hampir mirip dengan cara kita menentukan masa depan dari harga saham. Misalkan ini kita bisa menggunakan metode ini, technical analysis ya. Tapi kita tidak bahas itu, kita bahasnya penganggarannya saja. Yang terakhir ini teman-teman, metode least square. Ya. Oke, metode least square di sini datanya masih sama, yaitu dari PT Bima Sakti. Dari penjualan tahun 1993 sampai penjualan tahun 2006 masih sama ya. Caranya adalah kita menentukan nilai X, bedanya